Dialog Nabi Muhammad dan Malaikat Jibril. Rasulullah pingsan dan menangis saat Malaikat Jibril memberitahu siapa yang masuk neraka melalui pintu ketujuh. Suatu ketika, Malaikat Jibril mendatangi Rasulullah. Saat itu, Malaikat Jibril akan menurunkan wahyu dari Allah tentang neraka dan pintu-pintunya. Sang manusia paling mulia itu pun kemudian meminta Malaikat Jibril untuk menyebutkan golongan umat mana saja yang kelak akan melewati pintu-pintu neraka tersebut. "Wahai Jibril, siapakah yang akan menempati pintu pertama?" tanya Rasulullah. "Pintu pertama dinamakan Hawiyah, yang diperuntukkan bagi kaum munafik dan kafir," jawab Malaikat Jibril. Mendengar jawaban itu, membuat Rasulullah sangat sedih. Kemudian sang Nabi Allah kembali bertanya, "Lalu siapakah yang akan melewati pintu kedua?" tanya Rasulullah. "Pintu kedua dinamakan Jahim, yang diperuntukkan bagi kaum musyrikin," jelas Malaikat Jibril. "Bagaimana dengan pintu ketiga?" Rasulullah kembali bertanya. "Pintu ketiga dinamakan Sakor, yang diperuntukkan bagi kaum Syobiyin atau kaum penyembah api," jawab Malaikat Jibril. "Selanjutnya pintu keempat untuk siapa?" tanya Rasulullah. "Pintu keempat dinamakan Lado, yang diperuntukkan bagi iblis dan pengikutnya," jawab Jibril. Rasulullah terdiam sejenak. Beliau berharap tidak ada satu pintu neraka yang diperuntukkan bagi umatnya. "Kemudian pintu kelima dan keenam untuk siapa?" tanya Rasulullah. "Pintu kelima dinamakan Hutomah, yang diperuntukkan bagi Yahudi. Sedangkan pintu keenam dinamakan Sair untuk kaum kafir," jelas Malaikat Jibril. "Wahai Jibril, sekarang ceritakanlah kepadaku tentang pintu neraka yang ketujuh itu," pinta Rasulullah. Mendengar pertanyaan itu, Malaikat Jibril pun sontak terdiam seperti ragu hendak menceritakannya. Namun, Rasulullah terus mendesak, maka Malaikat Jibril pun tak kuasa menolaknya. "Ya Rasulullah, pintu ketujuh itu diperuntukkan bagi umatmu yang berdosa besar dan meninggal dunia sebelum mengucapkan taubat," jelas Malaikat Jibril. Mendengar penjelasan yang terkahir ini, Rasulullah langsung pingsan. Beliau benar-benar tak menyangka umatnya pun disediakan tempat di neraka. Setelah sadar, Rasulullah sangat sedih. Beliau tidak dapat menahan air matanya yang mengalir sangat deras. Wajahnya pucat dan penuh kekhawatiran. Akhirnya putri beliau dan para sahabat mendatangi Rasulullah yang sedang bersedih. Setelah bertemu Rasul, diceritakanlah dialognya dengan Malaikat Jibril dengan linangan air mata, dan Rasulullah berpesan janganlah sekali-kali terpengaruh oleh tipu daya iblis, karena ia adalah musuh yang nyata dan akan menjerumuskan ke neraka, lanjut Rasulullah. Karena cintanya pada umatnya, beliau menghadap kiblat dan bersujud tidak mengangkat kepalanya selama 3 hari 3 malam kecuali setiap Bilal bin Rabah mengumandangkan azan. Barulah beliau bangkit untuk menjadi imam dan setelah itu kembali sujud lagi. "Ya Rasulullah, begitu besar rasa sayang dan cintamu pada umatmu, sehingga engkau tak menginginkan umatmu masuk neraka walau cuma satu orang. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaatnya. Amin." Terima kasih.